warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis real dari Rombel 1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek analisis real dengan dosen pengampu Prof. Dr. Stefanus Budiwaluya, MSI, dan Muhammad Habibur Rahman, MSI. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuktian dari teorema 1.3.9, teorema 2.1.7, dan teorema 3.2.2. Sebelumnya, perkenalkan saya Gina Alistari yang akan membahas teorema pertama yaitu teorema 1.3.9 dengan NIM 41014220001 dan yang kedua dari Rahma Hidayah yang akan membahas teorema kedua yaitu teorema 2.1.7 dengan NIM 41014220024 dan ada Siwi Nafisa Faidah yang akan membahas teorema ketiga yaitu teorema 3.2.2 dengan NIM 41014220034. Oke, langsung saja untuk teorema yang pertama, yaitu teorema 1.3.9. Misalkan S dan T himpunan dan T subset dari S, jika S himpunan countable, maka T himpunan countable. Dan jika T himpunan uncountable, maka S himpunan uncountable. Diketahui, misalkan S dan T himpunan dan T subset dari S. A. Jika S himpunan countable, maka T himpunan countable. B. Jika T himpunan uncountable, maka S himpunan uncountable. Akan dibuktikan bahwa misalkan S dan T himpunan dan T subset dari S. A. Jika S himpunan countable, maka T himpunan countable. B. Jika T himpunan countable, maka S himpunan uncountable. Ingat, untuk membuktikan teorema 1.3.9, kita perlu mengulas kembali mengenai materi subset himpunan dan definisi mengenai countable dan uncountable. Yang pertama ada materi mengenai subset himpunan. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan dinotasikan dengan A subset B. Untuk memperjelas pernyataan tersebut dapat dilihat pada diagram Venn. Selanjutnya ada definisi 1.3.6b, yaitu suatu himpunan S dikatakan countable jika S hingga atau S denumerable. Dan ada definisi 1.3.6c, yaitu suatu himpunan S dikatakan uncountable jika S tidak countable. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema 1.3.9 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk pembuktian bagian A, misalkan S dan T himpunan dan T subset dari S. Artinya, setiap unsur di dalam T juga terdapat di dalam S. Asumsikan bahwa S adalah himpunan countable. Karena S countable, maka S hingga menurut definisi 1.3.6b. Oleh karena itu, T juga hingga karena T subset dari S. Dengan demikian, T countable. Untuk pembuktian bagian B, misalkan S dan T himpunan dan T subset dari S. Artinya, setiap unsur di dalam T juga terdapat di dalam S. Asumsikan bahwa T adalah himpunan uncountable. Jika T himpunan uncountable, maka T tidak countable, menurut definisi 1.3.6c. Karena T subset dari S, maka S juga tidak countable. Dengan demikian, S uncountable. Jadi, terbukti bahwa misalkan S dan T himpunan dan T subset dari S, maka jika S himpunan countable, maka T himpunan countable, dan jika T himpunan uncountable, maka S himpunan uncountable. Selanjutnya, teorema 2.1.7. Jika A, B, C anggota R, maka A, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. B, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang C, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Diketahui teorema 2.1.7 yang berbunyi jika A, B, C anggota R, maka A, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang B, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang C, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Akan dibuktikan bahwa jika A
B, C anggota R, maka A. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang B, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang C, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Untuk membuktikan teorema di atas, perlu mengulas kembali beberapa definisi dan teorema sebelumnya, yaitu yang pertama, definisi 2.1.6, yang A. Jika A, B anggota R, maka jika A dikurangi B anggota P, maka A lebih besar dari B atau B kurang dari A, dengan P adalah himpunan bilangan real positif. Yang kedua, urutan 2.1.5 yang pertama. Terdapat himpunan bagian tak kosong P dari R yang disebut himpunan bagian real positif yang memenuhi sifat jika A, B anggota P, maka A plus B anggota P. Selanjutnya, definisi pengurangan. Jika A, B anggota R, maka jika A dikurang B sama dengan A plus min B. Selanjutnya, asosiatif penjumlahan. A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C untuk setiap A, B, C anggota R. Selanjutnya, identitas penjumlahan. Terdapat 0 anggota R, sedemikian sehingga 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A untuk setiap A anggota R. Selanjutnya, inverse penjumlahan. Untuk setiap A anggota R, terdapat min A anggota R, sedemikian sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Selanjutnya, nama 2.1.2b. Jika U anggota R dan B tidak sama dengan 0 anggota R, dengan U dikali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Untuk distributif penjumlahan, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C, dan B plus C dikali A sama dengan B dikali A plus C dikali A untuk setiap A, B, C anggota R. Selanjutnya, sifat urutan 2.1.5 yang pertama. Terdapat himpunan bagian tak kosong P dari R yang disebut himpunan bagian real positif yang memenuhi sifat jika A, B anggota P, maka A dikurangi B anggota P. Untuk teorema 2.1.7 yang pertama, yaitu misalkan sebarang A, B, C anggota R, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Buktinya, diketahui A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, akan dibuktikan bahwa A lebih besar dari C. Karena A lebih besar dari B, maka A dikurangi B anggota P. Menggunakan definisi 2.1.6. Karena B lebih besar dari C, maka B dikurangi C anggota P menggunakan definisi yang sama. Berdasarkan sifat urutan 2.1.5, A dikurangi B ditambah B dikurangi C sama dengan A ditambah dalam kurung min B ditambah B plus dalam kurung min C. Menggunakan definisi pengurangan. Sama dengan A plus dalam kurung min B plus B plus dalam kurung min C. Menggunakan asosiatif penjumlahan. Sama dengan A plus 0 plus dalam kurung min C. Menggunakan inverse penjumlahan. Sama dengan A plus dalam kurung min C, menggunakan sifat identitas penjumlahan. Sama dengan A min C. Karena A min C anggota P, maka A lebih besar dari C terbukti. Jadi terbukti jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Selanjutnya, untuk yang B, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Pembuktiannya untuk diketahui A lebih besar dari B, akan dibuktikan bahwa A plus C lebih besar dari B plus C. A plus C lebih besar dari B plus C, maka A plus C dikurangi B plus C anggota P. Menggunakan definisi 2.1.6, sehingga A plus C dikurangi B plus C sama dengan A plus C plus min 1 dikali B plus C, menggunakan teorema 2.1.2b. Sama dengan A plus C plus min 1 dikali B ditambah min 1 dikali C menggunakan distributif
penjumlahan sama dengan A plus C plus min 1 dikali C ditambah min 1 menggunakan teorema menggunakan sifat asosiatif penjumlahan sama dengan A plus 0 plus dikali min 1B menggunakan sifat inverse penjumlahan sama dengan A min B. Karena A plus C min B plus C anggota P, maka A min B anggota P. Dengan demikian terbukti jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Selanjutnya untuk yang C, yang pertama, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Diketahui A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, artinya A dikurangi B anggota P dan C anggota P. Menggunakan definisi 2.1.6, akan dibuktikan bahwa CA lebih besar dari CB berdasarkan sifat urutan 2.1.5 yang kedua. C dikali A min B sama dengan C dikali A plus C dikali min B menggunakan sifat distributif penjumlahan sama dengan CA min CB. Karena CA min CB anggota P, maka CA lebih besar dari CB. Untuk C lebih besar dari 0, terbukti jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0. Maka CA lebih besar dari CB. Yang terakhir, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka CA kurang dari CB. Diketahui A lebih besar dari B dan C kurang dari 0. A lebih besar dari B artinya A dikurangi B anggota P menggunakan definisi 2.1.6. C kurang dari 0 artinya 0 dikurangi C anggota P sama dengan C anggota P menggunakan definisi 2.1.6. Akan dibuktikan bahwa CA kurang dari CB berdasarkan sifat urutan 2.1.5 yang kedua, min C dikali A min B sama dengan min C dikali A ditambah min C dikali min B menggunakan sifat distributif penjumlahan sama dengan min CA plus CB sama dengan CB dikurangi CA. Karena CB dikurangi CA anggota P, maka CB lebih besar dari CA. Menggunakan definisi 2.1.6 atau dapat dituliskan CA lebih kecil dari CB untuk C kurang dari 0. Terbukti jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka C kurang dari CB. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai teorema 3.2.2, yaitu suatu barisan konvergen dari barisan bilangan real merupakan barisan yang terbatas. Atau dapat dituliskan jika Xn konvergen, maka Xn terbatas. Untuk buktinya, diketahui bahwa teorema 3.2.2 berbunyi suatu barisan konvergen dari barisan bilangan real merupakan barisan yang terbatas. Akan dibuktikan bahwa jika suatu barisan konvergen dari barisan bilangan real, maka barisan tersebut merupakan barisan yang terbatas. Dapat kita ingat kembali definisi 3.1.3 dan akibat 2.3.4a tentang ketaksamaan segitiga. Definisi 3.1.3 berbunyi, sebuah barisan X atau Xn bilangan real dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K di mana K bergantung pada epsilon, sedemikian sehingga untuk semua N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Dan untuk akibat 2.3.4a tentang ketaksamaan segitiga berbunyi, jika A dan B merupakan bilangan real, maka mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A dikurangi B. Untuk pembuktiannya, misalkan Xn merupakan barisan bilangan real yang konvergen ke X, atau dapat dituliskan dengan limit Xn sama dengan X, dengan X merupakan bilangan real, karena barisan Xn konvergen ke X, maka jika dipunyai bilangan epsilon adalah 1, yang mana 1 itu lebih dari 0, maka pasti ada bilangan asli.
Dengan menggunakan definisi 3.1.3, dapat diketahui bahwa terdapat bilangan asli K dengan K bergantung pada 1, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka mutlak Xn dikurangi X kurang dari 1. Dengan menggunakan akibat 2.3.4a tentang ketaksamaan segitiga, dapat diperiksa suku-suku ke N di mana N lebih dari sama dengan K. Sehingga dapat dituliskan mutlak Xn sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah X kurang dari sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah mutlak X kurang dari 1 ditambah mutlak X untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Nah, di sini mutlak Xn dikurangi X ditambah mutlak X bisa kurang dari 1 ditambah mutlak X karena berasal dari definisi 3.1.3 ini yang menyebutkan bahwa mutlak Xn dikurangi X kurang dari 1. Maka mutlak Xn dikurangi X ditambah mutlak X kurang dari 1 ditambah mutlak X. Nah, dari persamaan yang didapatkan tadi, dapat dipilih nilai M sebagai maksimum dari nilai-nilai barisannya. Mulai dari suku pertama sampai suku ke K dikurangi 1 dan suku 1 ditambah mutlak X. Atau dapat dituliskan M adalah supremum dari barisan mutlak X1, mutlak X2, mutlak X3, dan seterusnya sampai mutlak XK kurangi 1 dan 1 ditambah mutlak X. Dari yang kita dapatkan tadi, diketahui bahwa nilai yang paling besar adalah yang dianggap sebagai nilai M. Sehingga mutlak Xn itu kurang dari sama dengan M untuk setiap N yang merupakan bilangan asli. Berarti barisannya terbatas. Jadi, dengan demikian terbukti bahwa suatu barisan konvergen dari barisan bilangan real merupakan barisan yang terbatas. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai teorema 1.3.9, 2.1.7, dan 3.2.2. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.